Video ini bukan ulasan film, bukan rekap, bukan kritik. Yang sedang kamu saksikan adalah ruang rasa. Kami tidak datang untuk membandingkan atau menjelaskan apa yang salah dan benar. Kami hanya percaya bahwa di tengah dunia yang terus bergerak cepat dan suara yang makin keras, ada bagian dalam diri kita yang diam-diam merindukan keheningan dan makna yang pelan-pelan tumbuh. Refleksi ini bukan untuk menjawab, tapi untuk menemani. Langkah kecil ini mungkin tak mengubah dunia besar, tapi bisa menciptakan harmoni baru di dalam hati yang selama ini tak sempat kita dengar. Inilah refleksi sinematik, inilah sekolah kehidupan. Kita tidak sedang menonton, kita sedang pulang. Terima kasih. This is not a love story. This is a story about love. 500 Days of Summer. Ini bukan kisah tentang dua orang yang akhirnya bersama. Ini juga bukan tentang cinta yang berhasil dimenangkan. Ini adalah cerita tentang cinta dan ilusi. Tentang rasa yang tumbuh terlalu cepat sebelum sempat dikenali. Tentang harapan yang dibangun pelan-pelan lalu runtuh diam-diam di dalam kepala. Seseorang yang terlalu percaya. Kisah ini tidak datang untuk menyalahkan siapapun, tidak juga untuk memberi kesimpulan. Kita hanya ingin menyimak rasa yang pernah tumbuh di dalam hati yang belum selesai. Karena kadang yang paling sulit untuk diselesaikan, yang paling sulit untuk dilepaskan, bukan orangnya, tapi versi cintanya yang kita bangun sendiri di dalam kepala. Ada momen yang membuat waktu tiba-tiba berhenti, tapi bukan karena jam yang melambat, melainkan karena hati yang mendadak percaya. Tom tak mengenalnya, tapi di matanya terlihat sesuatu yang mengisi ruang kosong yang lama tak disentuh. Kita semua pernah ada di sana, saat hati lebih dulu bicara, sebelum logika sempat bertanya. Terkadang cinta itu masuk tanpa permisi, langsung menembus ruang kosong yang selama ini kita kunci rapat-rapat. Tom tahu dia belum mengenalnya, tapi rasa itu sudah tumbuh bahkan sebelum mereka bicara. Kadang hati kita terlalu cepat berharap, tanpa sadar kita sedang jatuh pada bayangan, bukan orangnya. Setelah tatapan pertama itu, Tom mulai mencari tahu pertanyaan-pertanyaan kecil yang diam-diam menguatkan harapan. Siapakah dia? Kenapa begitu tenang? Kenapa terasa seperti jawaban? Tom tidak bisa menjelaskan rasa itu. Dan saat rasa tumbuh lebih dalam, dia mulai mencari cara untuk lebih dekat meski hanya dengan sapaan biasa. Di antara semua pertemuan, ada yang tak direncanakan, tapi tertanam paling dalam. Ketika Summer menyebut nama The Smiths, Tom merasa dunia berhenti sebentar, seakan Tuhan sedang memberinya sinyal. Dari senyuman itu, dari nada suara itu, Tom mengira mungkin ini awalnya. Saat acara kantor itu, mereka berbicara. Tidak lagi sebagai rekan kerja, tapi sebagai dua manusia yang mulai membuka ruang. Tom tidak berpikir keras, tapi rasanya begitu mudah. Summer tertawa dan semuanya terasa mengalir. Di momen itu, Tom merasa bahwa semua sinyal mengarah ke satu keyakinan. Dialah orangnya. Di malam karaoke itu tidak ada skenario cinta yang dipaksa. Tidak ada rayuan yang dibuat-buat, hanya dua orang yang mulai merasa nyaman. Tom tak bisa menyembunyikan perasaan itu. Summer tidak menolak. Dia bahkan berkata, I like you too. Buat Tom itu cukup. Semua hal kecil malam itu membuat keyakinannya tumbuh tanpa henti. Summer tidak pernah menjanjikan apapun. Dia bilang jujur sejak awal. Aku bilang,
Aku nggak cari hubungan serius. Aku cuma mau jalanin dulu. Tom mengangguk pelan, tersenyum kecil, lalu bilang, aku juga, tapi jauh di dalam dirinya. Suara hatinya berkata sebaliknya. Kadang kita tahu batasnya sudah jelas, tapi hati kita memilih menafsirnya berbeda. Kita tahu itu tidak, tapi kita dengar sebagai mungkin. Mereka tidak sedang berbelanja, mereka sedang bermain di ruang palsu yang tampak seperti rumah. Tertawa, bercanda, seolah hidup sudah mereka miliki berdua. Bagi Tom, ini lebih dari sekedar bermain. Ini adalah penggambaran cinta yang ia harapkan. Dan Summer masih ikut alurnya tanpa pernah menjanjikan apapun. Tapi seperti IKEA, semua ini hanya ruang contoh. Tampak nyata tapi tak pernah betul-betul bisa ditinggali. Tom sudah dimabuk asmara. Semua tentang Summer terasa benar. Mereka berbagi cerita, tertawa, berlari di hujan, dan untuk pertama kalinya dunia terlihat seperti milik mereka berdua. Di matanya, Summer adalah orang yang selama ini ia tunggu. Tom bicara tentang masa depan dan Summer mendengarkan. Hati Tom pun yakin, inilah dia. Jiwa muda yang bergejolak, yang belum tahu betapa kuatnya ilusi. Mengira cinta sebesar ini pasti akan dibalas dengan hal yang sama. Kadang kita tidak jatuh cinta pada seseorang, tapi pada versi mereka yang kita bangun sendiri, di kepala yang dipenuhi harapan. Semua terasa nyata karena kita ingin itu nyata, tapi kadang yang kita perjuangkan bukan cinta itu sendiri, tapi ilusi. Jadi, apa arti jatuh cinta bagimu? Apakah itu pertemuan dua hati yang saling mencari? Ataukah hanya perasaan dalam diri kita sendiri yang berharap orang lain ikut merasakannya juga? Jangan takut jatuh cinta, tapi belajarlah untuk membedakan antara cinta dan gambaran cinta yang kita buat sendiri di kepala. Karena rasa itu tetap suci, tapi hati butuh disadarkan agar tidak hilang dalam harapan. Karena cinta yang paling indah bukan yang selalu berjalan mulus, tapi yang mengajarkan kita bagaimana bertumbuh setelah terluka. Sampai di sini Tom masih percaya, dia sudah menemukan segalanya. Tapi kisah ini baru akan benar-benar dimulai. Di bagian 2 nanti kita akan masuk ke fase jatuh cinta dan bangun. Saat harapan mulai retak dan ilusi perlahan membuka wajah aslinya. Sampai jumpa di Lika-Liku Jatuh Bangun, bagian paling jujur dari perjalanan cinta. Karena tidak semua rasa berakhir seperti yang kita kira. Terima kasih.